Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau menyampaikan opini mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Langsung aja kita ke videonya. Cikidot. Nyimpulin dari beberapa sumber yang ada di internet khususnya. Jadi menjadi bangsa yang maju itu merupakan cita-cita seluruh bangsa, ya kan? Ya. Pendidikan itu pula jadi suatu hal yang bisa memajukan bangsa, suatu aspek kemajuan bangsa gitu. Terus pendidikan pula kan sebagai proses dihasilkannya SDM ya, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu yang berkualitas bisa memajukan bangsa. Ada beberapa fakta menurut survei Political and Economy Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Urutan terakhir dong. Gila. Dan menurut program for International Student Assessment PISA, Indonesia itu menduduki ranking ke-62 dari 70 negara. Dari laman Goodmals, beberapa pakar pengamat pendidikan menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin tahun semakin menurun. Dibuktikan dengan data peringkat indeks pengembangan manusia Development Index dari UNESCO. Dari 174 negara di dunia, Indonesia menduduki urutan ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Terus ada seorang profesor di Universitas Harvard melakukan penelitian mengenai pendidikan di Indonesia dan mengatakan bahwa Indonesia butuh 128 tahun untuk sejajar dengan rata-rata negara berkembang dan negara maju dalam sistem pendidikan. 128 tahun. 128 tahun itu Udah kita gak ada, guys. Itu baru lagi rata-ratanya. apa Lagi itu? apa? Sudah di alam. Itu teh baru Tidak alam. sejajar dengan rata-ratanya. Kalau seluruh pelajar SMA atau MA di Garut lulus ujian nasional baru akan meningkatkan 1/7 dari posisi awal, hanya 1/7. 1/7. Gimana kalau nggak ada yang nggak lulus, berarti nggak 1/7. Apalagi itu. Gila. Ditambah kalau seluruhnya diterima di perguruan tinggi, maka akan menaikkan setengah dari rata-rata. Setengah doang. Baru setengah doang dong. Itu kan nggak semuanya ke perguruan tinggi, ada yang kerja, ada yang ada yang nikah. Untuk itu Indonesia butuh kerja keras untuk mengejar ketertinggalannya agar pendidikan Indonesia semakin maju. Makanya kita sebagai pelajar, sebagai siswa, kita teh harus belajar dengan giat, belajar dengan keras ya, biar Indonesia teh semakin maju pendidikannya teh. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia teh adalah efektivitas, terus teh ke efisiensi, terus teh standarisasi kurikulum. Kan kurikulum di Indonesia teh udah beberapa kali diganti, kayak contohnya teh KTSP, Kurtilas, revisi Kurtilas itu teh sampai saat ini teh belum ada peningkatan sampai saat ini. Iya, belum ada yang pas. Iya, terus teh para pendidik atau gurunya juga hanya memaksakan siswanya untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan. Materinya teh banyak, terus teh tidak pernah mementingkan apakah materi itu teh berpotensi atau tidak dengan siswanya. Nggak sesuai passionnya gitu. Tidak sesuai bidangnya. Akhirnya si murid itu kan bukan berkembang sesuai potensinya, tapi kayak seolah-olah kayak keterpaksaan. Gak ikhlas. Kayak Ya gak ikhlas. lalu adanya sistem full day, tapi gak semua sekolah full day sebenarnya, beberapa gitu. Tak ada sistem full day itu teh membuat siswa berada lebih banyak dan belajar di sekolah. Tapi justru adanya sistem itu teh membuat siswa merasakan capek, terus teh malas belajar, lelah. Belum itu pulang nanti jam 5, belum itu tugas, terus les, terus belum ekskul juga. juga. Capek kan guys, jadi akibatnya teh siswa teh tidur lagi di kelas, tidur lagi, dimarahin guru lagi, nilai materi lagi dituntut harus bisa lagi, jadi ya kitanya juga rungsing. Keterpaksaan siswa belajar dari pagi hingga petang teh justru itu teh sangat
efektif iya gitu nggak jadi efektif belajar dipaksain gitu, nggak pokoknya mah nggak akan masuk sih ilmunya teh. Jadi kayak seolah-olah masih materi yang dipelajari dari pagi sampai sore teh sia-sia masuk gitu. dari telinga kiri Iya. keluar dari telinga kanan. bener Susah teh pasti ya meren dia teh udah berusaha sesuai semaksimal mungkin dia teh belajar. Bisa aja si siswa teh di sekolah males-malesan, tapi kalau di rumah dia teh misalnya teh belajar sampai jam 12 gitu ya, kayak dia teh rela gitu ya ninggalin tidurnya demi belajar. Dia teh pengen tak udah dimarahin sama gurunya, tapi pas besoknya teh belajar gitu lagi. Bisa jadi si anak itu teh frustasi gitu, kayak putus asa, udahlah ngapain aku belajar, jadi seterusnya teh dia teh ada niat gak mau belajar gitu. Terus teh bagi pula dengan kualitas guru para pendidiknya. Menurut UKG, uji kompetensi guru nasional adalah 53,2, sedangkan pemerintah menargetkan nilai di 55. Nilai tersebut teh termasuk rendah. soalnya ya ini rata-rata yang sekarang jadi guru tuh gak mau jadi guru awalnya, dan apa ya, karena si gajinya tuh lumayan kecil. Contohnya itu ibu aku, awalnya dia gak mau jadi guru, akhirnya jadi guru aja gitu. Terus dari situ kan minat jadi guru tuh kan kecil gitu, rendah, jadi milih profesi yang lain kayak arsitek, insinyur, dokter, kebanyakan sih dokter ya. Jadi kayak apa sih jadi guru doang gajinya juga kecil Sebanyak gitu. enggak sih sepaling orang kayak meremehkan si Pekerjaan jadi guru gitu. Kerja jadi guru teh kayak apa sih, guru aja gitu mah. Cuma guru doang. Guru padahal sosok guru itu sangat penting untuk memajukan tanpa suatu tanda bangsa. jasa. Nah itu kayak contohnya tuh kayak di negara lain ya, di negara Jepang ataupun Korea Selatan yang menawarkan gajinya itu cukup besar. Jadi minat orang yang jadi guru itu banyak gitu, tinggi. Jadi Pada berbondong-bondong. pada pengen jadi guru. Jadi faktor alasan mengapa pendidikan Indonesia kurang berkualitas tuh ya itu karena rendahnya kualitas guru, terus kesejahteraan gurunya juga, terus prestasi siswanya, terus kesetaraan sekolah-sekolah. Soalnya kan sekarang ada sistem zonasi, sedangkan si kualitas sekolahnya itu nggak sama rata. Jadi banyak yang trik and tips gitu kan buat masuk ke sekolah yang bagus. Terus sarana fisiknya juga kayak di sekolah kita masih kurang, fasilitasnya itu masih kurang buat praktek dan segala macam tuh masih sedikit. Terus mahal juga, pendidikannya itu mahal juga, termasuk mahal. Dan les-lesnya aja di atas 5 juta. Dan lain hal sebagainya. Kita hanya ingin Indonesia maju, ya benar. Iya. Terus Lebih sejahtera. Ustadz Hasan kan pernah bilang lebih baik menggali sumur yang dalam daripada mengairi sawah. Intinya lebih baik menggali ilmu sedalam-dalamnya daripada mencari materi sebanyak-banyaknya tapi percuma, kita aja gak ngerti, kita aja gak tahu, jadi gak ada manfaatnya. Sia-sia. Ya segitu aja dari kita. Mohon maaf banyak kesalahan, mohon maaf soalnya kita teh banyak Sunda-Sundanya ya, soalnya teh-tehnya atau apa campuran Kan Sundanya. kita mah orang Sunda asli orang gitu Sunda ya. asli. Ya. Sampurasun and Wassalamualaikum.